Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di samping sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Pohon salam di bawah pohon sawit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Itu. Kalau banyak duit itu kencangian kita dijawab. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengurus DKM Mushola Baitur Rahman, Pak Eki beserta jajarannya. Yang saya hormati juga Pak RT 09. Kita doakan menjadi RW 013. Itu yang kita harapkan semua itu. Dan semua jamaah bapak-bapak yang nggak saya sebutkan satu persatu, Pak Indro, Pak Rizal, semua hampir saya kenal semua. Kalau saya sebutkan, waktu ceramah saya jadi habis ya. Dan juga ibu-ibu yang mudah-mudahan ibu-ibu ini yang di belakang ini saya nggak tahu jumlahnya berapa, itu banyak kayaknya, suaranya banyak itu. Mudah-mudahan ini ya kita berdoa sebelum kita memulai ini, mudah-mudahan majelis kita ini, sholat isya kita ini, dan nanti kita lanjutkan dengan tarawih, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang lebih banyak lagi. Syukur-syukur kita bisa naik haji lagi. Syukur-syukur kita bisa tawaf di Ka'bah. Syukur-syukur kita bisa bermalam di Musdalifah dan Mina. Dan syukur-syukur kita bisa wukuf di Arafah. Dan syukur-syukur kita bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Nah, pulang haji, rezeki kita mudah-mudahan bertambah berkah lagi. Syukur-syukur pulang haji itu kita bisa beli tanah, ya kan? Syukur-syukur bisa beli sawah. Syukur-syukur bisa beli rumah. Nah, gitu. Syukur-syukur, apalagi ya syukur-syukurnya itu? Bukan. Syukur-syukur bisa membeli mobil mewah. Dan terakhir syukur-syukur bisa nikah. Bagi yang jomblo, bagi yang mau apa nggak usah lah, nggak ada mana-mana. Nah, itu doa kita kepada Allah SWT. Jamaah Mushola Baitur Rahman yang sangat saya cintai, karena saya ada di sini, semuanya ada di sini, semuanya hati saya tersangkut di sini. Malam hari ini kita sudah berada di malam ke-11. Kalau dihitung likurnya itu namanya likur dalam agama itu. Likur pertama itu dipenuhi dengan rahmat Allah SWT. Likur kedua ini kita mendapatkan ampun dan rahmat. Dan likur terakhir itu 10 terakhir itu itqum minan nar. Itu yang Allah berikan kepada. Dan 11 hari atau 10 hari kemarin, 11 malam. Mungkin kita juga bisa melihat diri kita sendiri. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghul wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ini nyangkut ayat. Nyangkut.
kita diminta oleh Allah agar bisa di samping la'allakum tattaqun di dalam soal Baqarah 83 itu, di dalam soal Maidah 35 itu kita diminta wabtaghu fi sabilihi, cari wasilahnya, cari. Dan sudah itu apalagi jahidu fi sabilihi, bersungguh-sungguh. Nggak bisa mencari itu kalau nggak sungguh-sungguh. Mau mencari pentul aja hilang itu harus bersungguh-sungguh, dilihat gitu, bersungguh-sungguh. Anak sekolah juga sungguh-sungguh kalau mau lulus. Mana si Chandra tadi? Dia bisnismen itu. Dia bersungguh-sungguh mendapatkan bisnisnya sukses. Pegawai apalagi? Pasti bersungguh-sungguh. Nah, apakah kita dalam 10 hari yang lewat ini sudah bersungguh-sungguh apa belum? Rasulullah mengatakan bahwa qad ja'akum Ramadana syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Berkah bulan Ramadan itu nggak bisa kita hitung. Banyak amalan-amal yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan. Kenapa? Man shoma Ramadana ghufirallahu ma taqaddama. Man qoma sama juga. Makanya hadis lain mengatakan celaka orang yang mendekat Ramadan itu tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Padahal Allah sudah membuka Ramadan ini dengan penuh berkah, penuh ampunan. Itu berkah itu ada berkah namanya tempat. Apa namanya tempat itu? Masjidil Haram itu kalau kita sholat di sana itu pahalanya 100.000 lebih besar dibandingkan kita sholat di tempat. Masjid Nabawi 500, Masjid Aqsa 500. Berkah tempat itu yang kita cari, berkah, 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 berkah. Dulu waktu kecil-kecil kita berpikir, oh dapat berkah. Ada orang tahlil, kita datang gitu ya, mau pulangnya dapat berkah. Berkah itu di dalam konsep Islamnya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita puasa itu bertambah nggak kebaikan kita? Kita kasih makan orang yang sedang berpuasa. Kita berinfak untuk masjid. Itu namanya berkah. Dan berkah itu bisa datang dari orang. Saya mau ceritakan. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada siang hari panas terik, beliau berjalan ke rumah sahabatnya namanya Anas. Sesampainya rumah Anas itu beliau masuk dan duduk dan bercerita panjang lebar tentang agama. Karena saking panasnya bulan Ramadan itu, beliau tertidur. Itulah gaya Rasulullah. Itu udah biasa kita mendatangi sahabat. Pada saat itu tertidur itu terlihatlah nih keringatnya karena panas. Yang pernah ke Makkah ini Pak Mahdi ini tahu persis tuh panas sebagaimana itu Padang Arafah itu kan. Asal keluarlah ibunya Anas tadi namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu keluar ngambil gelas diisi dengan air sedikit. Beliau ambil lagi kapas. Sesudah itu beliau
lap itu, ambil itu keringat Rasulullah itu, beliau masukkan ke gelas tadi. Sebagian air itu diminum oleh Ummu Sulaim, diminum. Sebagian lagi dijadikan parfum. Itu kecintaan saat orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Sampai-sampai keringatnya pun bisa dibaca itu. Nanti kalau ada kajian-kajian itu, Sirah Nabawi akan ada itu cerita-cerita yang menarik tentang Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah bangun. Ada apa ini Ummu Sulaim? Dijawab dulu, ya Rasulullah, saya hanya ingin mengambil barokah atau berkah dari keringatmu yang bercucuran itu, dan aku minum sebagian dan sebagian aku jadikan parfum. Iya ibu-ibu, ibu-ibu dengar nggak nih? Masih ada nggak di belakang tuh? Masih. Nah ibu-ibu kalau mau mendapatkan berkahnya, coba lihat nanti suaminya tidur itu, kan keringatan tidur tuh ya. Ambil itu keringatnya itu. Sampai habis kalau dapat keringat itu minum bu. Dijamin sesudah itu menceret. Bukan dapat barokah. Kenapa? Rasulullah itu maksum, dijaga oleh Allah SWT. Wajahnya terang ibarat bulan purnama. Kan ada itu namanya selawat asyraqal badru alaina, itu konsep barokah. Itu barokah dari manusia. Tadi barokah dari tempat. Jangan lupa itu. Barokah dari manusia ini dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan bahwa al-barokah itu ma'a akbarikum. Barokah itu juga bisa kamu dapat dari orang tua kamu. Akabirukum itu al-barokah min akabirikum. Akabirukum itu bisa diterjemahkan nama arti ibu bapak kita, atau orang-orang senior di antara kita. Ini yang kadang-kadang kita melupakan, apalagi ada ibu bapak kita yang masih ada di sekitar kita atau yang tidak tiada. Ibu-ibu, bapak masih ingat kak waktu menikah, habis wali itu, habis kita mengucap sirotnya itu, qabil tu nikah haha, gitu ya. Aku terima nikahnya dengan mahar sekian. Habis itu didoakan. Setelah itu disuruh pengantin wanita itu suruh cium tangan suamimu. Apa itu artinya? Cium tangan suamimu. Karena di tangan suamimu itu ada barokah. Masih suka gak ibu-ibu cium tangan suaminya nih? Enggak katanya. Udah basi katanya. Bau katanya gitu. Apalagi orang tua kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa dia. Wa bil walidaini ihsana. Imma yablugha indakum au kilahuma fala taqul lahuma uff. Kalau udah tua di antara orang tua kamu tuh jangan sekali kamu mengatakan perkataan wala tanharhuma. Jangan kamu artik. Tuh.
Kalau mau mendapat berkah itu, yaitu mintalah kepada orang tua kita itu. Berkah itu kepada orang-orang tua. Ini yang kadang-kadang kita lupa mengajarkan kepada anak-anak kita. Tapi masih juga alhamdulillah di kita ini. Anak-anak kita mau pergi sekolah, cium dulu tangan bapak, ibumu, nenekmu, kakek. Suruh cium tangan. Apa filosofinya itu? Terbiasa mereka mohon izin, mohon bapak. Karena kalau dia pergi ke sekolah dengan mencium tangan orang tua itu sebelumnya itu, insya Allah ilmu yang diberikan, yang diterimanya di sekolah itu akan lengket gitu. Banyak ilmu yang kita terima ini, tapi nggak banyak yang dapat berkah. Tidak banyak yang lengket kepada otak kita ini. Kadang-kadang ada lengketnya cuma ingat doang. Begitu kita mau ngomongin lupa lagi. Itu kenapa? Kenapa demikian? Itu berkahnya di dalam. Oleh karena itu, barokah itu sangat-sangat kita perlukan dalam kehidupan kita ini. Nah, untuk mendapatkan barokah di bulan Ramadan ini, tadi saya sudah katakan, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka. Ini udah 11 hari ini, sebentar lagi tinggal 20 hari. Kita akan meninggalkan syahrul yang penuh mubarak, yang penuh ampunan dari Allah SWT. Kita jaga supaya kita mendapatkan barokah itu. Apa yang kita jaga? Hal-hal yang memungkinkan puasa kita itu batal. Batal dalam arti kata bukan hanya batal secara hukum, tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan pasangan kita. Ada lagi yang lain. Rasulullah mengatakan begini, khamsu yufturna lis-shaimin. Al-ghibah. Ini yang ghibah itu membicarakan orang lain. Membicarakan orang lain. Membicarakan bapak A, bapak B. Andai kata apa yang kita bicarakan itu benar, itu ghibah. Ini benar baru. Tapi kalau yang kita katakan itu tidak benar, itu namanya baru fitnah. Itu yang harus kita. Yang kedua, kata Rasulullah SAW yang membatalkan puasa, wan namimah, ngadu domba, kacau masyarakat ini. Bukannya kita mendamaikan kalau terjadi pertengkaran, perselisihan di antara warga. Itu. Dan yang ketiga adalah nih, al-ghazibah. Bohong, nih mulut. Alam naj'allahu ainaini. Bukankah kami jadikan kamu itu punya dua ainaini, walisanan, dan lidah, wasyafataini. Ini pangkal balanya ini lubang yang dianda di dalam tubuh kita ini punya 8 lubang. 8 lubang ini sumber celakanya manusia di 8 lubang ini. 2 mata, 2 hidung, 2 telinga, apa lagi? Nih,
di bawah ini ya. Nggak usah kita sebulin buat. Semuanya itu yang keluar dari lubang itu nggak enak, baunya nggak enak itu. Mata aja. Coba bau mata. Telinga, hidung kita ini, iler, itu. Apalagi yang dikeluarkan itu adalah kata-kata kotor. Fisiknya saja, saudara. Itu yang harus. Dan nih, tadi itu kan masih bicara membatalkan puasa, ada yang namanya berkata tidak benar, dusta dan lain sebagainya, namimah wal kazibah, wan nazarah bisyahwat, pandangan kita yang mengandung unsur-unsur para sahabat sholafatus sholihin. Dalam satu riwayat dikatakan mereka betul-betul menjaga matanya dari hal-hal yang tidak baik. Begitu mereka membaca Al-Quran, begitu membaca di situ didapatkan sorga, berbicara sorga di Al-Quran, terasa hembusan sorga itu mengalir di situ. Dia merasakan suasana yang sejuk itu, tapi dia menangis. Ya Allah, apakah saya nanti akan mendapat surga yang anginnya sepoi-sepoi yang enak? Dan apabila dibacakan kepada mereka itu namanya neraka jahanam itu, terasa hembusan panas. Mereka juga menangis, ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah saya dari neraka jahanam. Dengan puasa inilah kita bisa mendapatkan surganya Allah. Itulah yang dalam satu hadis dikatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'i nafari. Surga itu rindu, kangen, pengen kepada 4 golongan manusia. Satu, talil Quran, yang baca Al-Quran. Yang baca Al-Quran itu, surga itu kangen sekali, cepat-cepat orang ini. Tuh. Yang kedua, wahafizul lisan. Pertama, baca Al-Quran. Yang kedua, yang menjaga lisannya tadi. Itu yang diinginkan oleh Allah. Ini ada semua di bulan Ramadan ini. Ya, kita baca Al-Quran kan. Kadang-kadang kita baca, ya Alhamdulillah, saya kalau lagi di sini itu biasanya saya hari Kamis saya kesini itu biasanya, atau Jumat itu baca Al-Quran. Kawan-kawan di sini semua tuh orang-orang yang duduk ke sana. Dua, hafizul lisan. Yang ketiga, yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini ada di dalam surga ini. Memberikan makan, makanya kan kita, ya Alhamdulillah, musola mengkoordinir untuk dapat memberikan takjil
bagi mereka-mereka yang mau berbuka di Masjid Rahmat. Pahalanya besar sekali itu, jangan dilihat, waduh susah banget. Enggak. Anda akan diterima nanti pahalanya itu, dan Allah akan diberikan oleh Allah SWT. Itu. Dan terakhir itu, wasoim li syahri Ramadan. 4. Itu yang dikatakan sorga itu mustaqatun ila arba'ina hari. Kalau kita bisa mengisi Ramadan kita ini dengan membaca Al-Quran, menjaga lidah kita, memberi makan orang yang kehausan, apalagi mereka berpuasa. Dalam hadis lain juga dikatakan begini, Pak, Bapak, Ibu, masih bangun nggak tuh sana tuh? Kita mau sholat sebentar lagi nih, insya Allah. Nggak lama-lama ini. Nggak lama-lama ini ikan sepat, ikan gabus. Ikan sepat, ikan bagus. Ya. Ikan arwana, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan lama-lama bertele-tele nanti gitu. Terakhir saya mau kutip satu hadis dari Rasulullah SAW. Ini perlombaan untuk fastabiqul khairat. Tapi ada hadis Rasulullah. Pada suatu saat Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman radhiyallahu anhu, ada Ali karamallahu wajah. Rasul bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini puasa? Abu Bakar jawab, saya. Siapa kalian yang hari ini sudah mengantar menyelenggarakan jenazah? Abu Bakar jawab, saya. Siapa kalian yang hari ini sudah memberikan makan kepada orang yang kelaparan? Yang jawab itu cuma tetap Abu Bakar. Gitu. Nih. Sehingga Rasulullah SAW katakan, yadkhulul jannah. Abu Bakar masuk surga. Siapa yang memberikan nafkahnya? Umar bin Khattab masih kalah dalam perlombaan untuk fastabiqul khairat. Umar bin Khattab berkata, kami disuruh menafkahkan sebagian harta kami. Bisyarra'i wa dharra. Datanglah Abu Bakar menyerahkan sebagian hartanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, berapa yang engkau berikan ini ya Umar? Separuh. Yang separuh lagi untuk apa? Saya akan untuk keluarga saya, kata Umar. Habis itu datang lagi Abu Bakar, memberikan lagi harta. Ditanya oleh Rasulullah, berapa yang kuberikan hartamu ini? Semuanya Rasulullah SAW. Ditanya loh, mana yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Dijawab oleh Abu Bakar, saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasul. Begitu. Ini fastabiqul, kata Umar, saya tidak bisa menandingi kesolehan Abu Bakar. Itulah ceritanya. Dan mudah-mudahan jamaah Mushola Baitur Rahman ini mendapat selalu berkah dari Allah SWT. Jangan lupakan
berkah dari ibu bapak kita. Nggak akan selamat kalau kita melupakan. Apa yang harus kita lakukan? Apalagi di bulan Ramadan, di bulan hari raya nanti. Kalau kita nggak bisa datang, kirimkanlah sesuatu kepada mereka. Mereka rindu. Mereka pengen. Yang hidup pun mereka pengen. Yang mati juga pengen dikunjung oleh kita. Bagaimana cara mengunjunginya? Berdoa. Berdoa. Senang mereka di alam barzakh. Demikianlah mudah-mudahan ceramah cukup singkat sebenarnya itu, tapi mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi kami, bagi kita semua untuk lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda pergi ke sawah ya, mohon mampir ke ladang saya. Kalau Anda ada ucapan saya yang salah, mohon kiranya maafkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.